Baik, puji Tuhan, selamat pagi Ibu Bapak yang dikasihi Tuhan. Apa kabar hari ini? Baik ya, semua sehat ya, puji Tuhan. Tuhan menolong kita dalam berbagai kesulitan, berbagai kondisi. Tapi saya sangat percaya bahwa kebaikan Tuhan tetap ada bagi kita. Saudara-saudara, hari ini saya ingin mengajak kita bersama-sama merenungkan satu bagian dari firman Tuhan, yaitu memahami berkat Tuhan. Saudara-saudara, bicara berkat, semua kita pengen diberkati. Bicara berkat, semua kita barangkali tidak akan menolak kalau ada tawaran berkat. Bahkan tidak salah kalau kita pun datang kepada Tuhan, datang ke gereja supaya diberkati Tuhan, itu nggak salah. Karena memang Tuhan ingin memberkati kita. Tidak salah juga kalau kita datang ke rumah Tuhan beribadah dengan motif ingin diberkati Tuhan, itu juga nggak salah. Karena dalam Alkitab juga dijelaskan bahwa aku memberkati kamu dari dalam rumah Tuhan. Kenapa? Karena memang berkat ini kebutuhan dari manusia. Kebutuhan dari kita semua. Siapa nggak mau diberkati Tuhan? Jadi nggak usah kita katakan, aku supaya sama seperti Yesus, biarlah hidupku menderita aja. Nah, saudara-saudara, saya kira bukan itu kehendak Tuhan. Tuhan menderita supaya kita diberkati. Tuhan Yesus menderita supaya kita bahagia. Itu tujuan Tuhan. Tetapi saudara-saudara, yang jadi masalah adalah apakah kita paham tentang berkat Tuhan? Apakah kita mengerti tentang berkat Tuhan? Oleh sebab itu saudara, saya ingin ajak kita belajar dari perjalanan hidup bangsa Israel ketika mereka keluar dari Mesir menuju satu tempat yang namanya Kanaan. Tujuan Tuhan meminta Musa dengan berbagai perjuangan untuk meminta izin kepada Firaun, membawa Israel dengan jumlah yang begitu banyak. Banyak orang setuju karena dikatakan di sana dewasa laki-laki aja 650.000 orang. Jadi kalau ditambah dewasa wanita berarti kali 2, ditambah anak-anak berapa? Minimal orang bilang 2 juta orang. Saudara, tidak heran kalau Firaun berat sekali melepas. Karena apa? Mereka ini karyawan, mereka ini buruh yang bisa dibayar murah. Saudara bisa bayangkan kalau tiba-tiba 2 juta orang keluar, pasti masalah besar. Nah, karena itulah saudara berat sekali. Tetapi dia nggak bisa menahan karena Tuhan katakan, aku ingin bangsaku, umatku keluar untuk beribadah kepadaku. Dengan kata lain, Tuhan katakan kepada Musa, Musa, cukuplah penderitaan umatku. Saatnya aku ingin memberkati umatku. Karena mereka sudah berseru kepadaku. Nah, ini coba kita belajar. Jadi saudara-saudara, ketika mereka keluar dari Israel, di dalam ayat 1, saudara akan lihat satu kata di sini yang pasti saudara tersenyum. Setelah mereka berangkat dari Elim. Wah, ini kan. Benar kan saya bilang tersenyum kan? Baca Elim tersenyum. Nah, saudara, kalau cari tahu Elim itu dari mana asalnya? Dari sini. Jadi mereka berangkat dari Elim. Saudara, kalau baca pasal sebelumnya, pasal 15, di Elim itu orang Israel diberkati Tuhan. Karena di sana itu ada 12 mata air dan 70 pohon korma. Jadi Elim artinya kelimpahan. Saudara-saudara, saya dikasih nama Elim juga ada sejarah. Orang tua saya, sejak masa remaja, dia sudah jadi seorang pebisnis karena kondisi. Dia menjadi yatim piatu waktu masih umur 9 tahun. Sementara opung saya dulu itu ninggalin kebun yang cukup luas. Jadi saudara-saudara, singkat cerita, bapak saya itu harus berjuang. Dia punya kakak 2 orang, di atasnya perempuan. Sebagai anak laki-laki, dia yang harus berjuang untuk meneruskan bisnis orang tua. Sehingga masa remaja dia sudah menjadi orang yang berhasil. Tetapi saudara, ya karena berbagai situasi, dia nggak bisa kelola itu bisnis. Tetapi yang menarik adalah, ketika dia mulai menikah, kemudian sudah punya anak 3 perempuan kakak saya, setiap bisnis dulu kan jualnya ke pekan begitu, selalu habis. Habis dengan judi dan sebagainya, berbagai hal. Karena memang nggak siap dengan berkat yang begitu besar. Jadi akhirnya berantakan begitu aja. Singkat cerita, sampai akhirnya bapak saya bilang sama mama saya, yuk kita pindah yuk ke arah timur.
Akhirnya pindahlah ke tebing tahun 50, sekitar 55. Tahun 55 pindah ke tebing. Di sana bapak saya memulai bisnis itu dengan numpang di ladangnya orang. Ada seorang Melayu yang pertama kali dikenal ayah saya, bapak saya, dan mengizinkan bapak saya tinggal di ladangnya ada gubuk-gubuk. Jadi bapak saya akhirnya meninggalkan semua usahanya yang di kampung, datang ke tebing, tinggal di gubuk-gubuk di ladang ubi. Kemudian berapa bulan kemudian dia jemput mama saya dan ketiga kakak saya tinggal di situ, dan di situ juga akhirnya lahir abang saya, anak laki pertama, sehingga diberi nama Mansur. Karena apa? Pemilik ladang itu namanya Mansur. Jadi abang saya Mansur S. Jadi kenapa orang Melayu ya? Jadi dulu orang banyak nanya, Mansur itu kan nama Melayu. Kenapa bisa orang Batak namanya Mansur? Rupanya bapak saya bilang iya. Karena orang yang berjasa menolong saya di tebing itu namanya Mansur. Jadi untuk mengenang dia, anak laki-laki saya yang pertama, saya kenapa namanya Mansur. Nah saudara-saudara, berjalan, mulai bapak saya memang orang yang kreatif berbisnis, dan waktu saya lahir, abang saya itu anak nomor 4, saya nomor 6. Jadi ketika saya lahir, bapak saya sudah punya rumah di tebing, sudah punya toko di tebing, di kota tebing. Waktu saya lahir, dia katakan, kita sudah sampai di Elim. Makanya dia kasih nama Elim, kelimpahan. Karena bapak saya merasa sudah punya 12 mata air dan 70 pohon korma. Jadi dikasih nama saya Elim. Ini saya tahu setelah saya sekolah pendeta. Saya tanya bapak saya. Jadi saudara-saudara, nggak salah kasih nama Elim. Kalau saudara punya anak atau punya cucu. Kalau memang ingat berkat Tuhan, jangan waktu susah saudara merusak citra Elim. Oke, jadi saudara, saya ingat waktu kecil saya, akhirnya bapak saya buat PT namanya PT Elim. Jadi itu ceritanya ya, supaya sudah nggak penasaran aja kenapa saya dikasih nama Elim. Sekarang lebih yakin kan? Jadi saya kembali saudara. Oke, setelah mereka berangkat dari Elim, tibalah segenap jemaah Israel di padang gurun Sin, yang terletak di antara Elim dan Gunung Sinai pada hari yang ke-15, bulan yang kedua sejak mereka keluar dari tanah Mesir. Jadi 2 bulan setengah dalam perjalanan keluar dari tanah Mesir, mereka sampai di padang gurun Sin. Setelah sebelumnya mereka ada di Elim. Di sana ada 12 mata air, di sana ada 70 pohon korma. Tapi saudara bayangkan, 12 mata air dengan 70 pohon korma, karena itu nggak cukup untuk sekian banyak umat Israel. Nah itulah sebabnya Tuhan membawa mereka ke padang gurun Sin. Ke padang gurun Sin, tempat yang gersang. Saudara-saudara, inilah yang menjadi kesulitan, yang menjadi persoalan bagi orang Israel. Kenapa? Karena permasalahan bagi mereka adalah ketika mereka sampai di padang gurun Sin, di sana terjadi apa? Kelaparan. Nggak punya makanan. Mereka kelaparan. Sehingga Alkitab mengatakan apa? Sejak mereka keluar dari tanah Mesir itu, saudara, mereka kelaparan. Lihat, di padang gurun itu bersungut-sungutlah segenap jemaah Israel kepada Musa dan Harun, dan berkata pada mereka, kalau kami mati tadinya di tanah Mesir oleh tangan Tuhan, ketika kami duduk menghadapi kuali berisi daging dan makan roti sampai kenyang. Saudara lihat, menurut saya ini terlalu berlebihan ya. Israel itu di Mesir itu nggak senang saudara, mereka menderita. Tapi dengan membandingkan kelaparan yang terjadi pada masa itu dengan kondisi di Mesir yang juga nggak gampang, mereka masih merasa di Mesir jauh lebih enak daripada di padang gurun Sin. Kenapa? Kalaupun di Mesir mereka barangkali makan daging terbatas, tapi mereka masih bisa makan karena mereka bekerja sebagai budak, sebagai buruh. Otomatis dapat gaji. Tapi di padang gurun Sin, mereka katakan, untuk apa kita di sini? Kita di sini kelaparan. Nggak ada apa-apa. Mau kerja juga mau kerja apa? Itulah sebabnya mereka teringat ke belakang, ke Mesir. Mereka mulai bandingkan, Musa, lebih baik kami ada di Mesir tadinya. Nggak usah kamu bawa ke sini untuk mati di sini. Biarlah kami mati di Mesir dengan segala yang ada. Saudara-saudara lihat, ketika saudara harus memulai sesuatu yang baru,
dan kelihatannya belum ada tanda-tanda sukses, pasti saudara teringat ke masa lalu. Seolah-olah menyesali, kenapa saya harus meninggalkan masa lalu saya? Kenapa saya harus bergerak ke tempat ini? Di tempat dulu walaupun nggak banyak, tapi lumayan lah. Mungkin bahasanya begitu. Di bisnis yang dulu mungkin untungnya nggak begitu besar, tapi kan masih bisa makan. Daripada saya coba memulai begini, ini kondisinya. Sering saudara ini jadi persoalan bagi kita. Artinya apa? Kita sudah bergerak ke depan, tapi hati kita masih di belakang. Kita sudah memulai sesuatu yang baru, tapi pikiran kita masih ada di yang lama. Saudara tolong perhatikan, yang bawa mereka sampai ke Elim itu Tuhan. Yang nyuruh mereka keluar dari Elim sampai ke padang gurun sin juga Tuhan. Betul? Jadi kalau mereka meyakini Tuhan yang bawa mereka nggak perlu bersungut-sungut. Lihat, sampai Tuhan katakanlah pada mereka, aku telah mendengar sungut-sungut orang Israel. Ini permasalahan, kelaparan, bersungut-sungut, biasa saudara, manusiawi sekali. Ketika saudara punya persoalan kan bersungut-sungut, mencari kambing hitam, menyalahkan orang lain, menyalahkan si A, menyalahkan si B. Bagi saya orang yang cenderung menyalahkan orang lain atau orang yang kerdil, orang tidak percaya diri. Seolah-olah dia merasa dia susah gara-gara orang lain. Tapi kalau dia berhasil, dia merasa gara-gara dia. Nah, ini kan nggak fair. Saudara, ini sering terjadi bagi kita. Kalau akhirnya kita kehilangan sesuatu, kita merasa orang merebut apa yang jadi hak saya. Saya sudah aman tapi disuruh pergi. Saya sudah aman tapi disuruh bergerak. Saudara-saudara, menurut saya itu seperti Israel ini orang yang bersungut-sungut begini, itu orang yang kerdil. Ini yang membuat Tuhan, kalau saudara ikuti waktu doa Jumat ya, waktu doa Jumat, baru saja mereka menyeberang itu kan mereka juga bersungut-sungut lagi. Sampai Musa katakan begini sama mereka, kamu diam aja ya, diam aja daripada banyak ngomong, banyak salah. Bagus diam aja, Tuhan berperang untuk kamu. Kamu diam aja, diam aja, diam aja. Gak usah banyak ngomong, gak usah banyak komentar. Nah kira-kira begitu saudara. Siapa yang ikut doa malam? Yang dengar saya kasih renungan. Masih ingat? Atau pas saya ngomong itu saudara gak dengar? Saudara-saudara lihat. Kamu diam aja, diam aja. Karena apa saudara? Tuhan gak begitu suka kita terlalu banyak ngomong. Nah sama di sini bersungut-sungut. Yang tadi coba lihat, dulu di Mesir kami masih bisa makan daging. Dulu di Mesir. Udahlah, nggak usah banyak ngomong. Bersungut-sungut. Saudara-saudara kembali ke sini lihat. Aku telah mendengar sungut-sungut orang ini. Cara Tuhan menjawab mereka. Katakanlah kepada mereka, pada waktu senja kamu akan makan daging. Dan pada waktu pagi kamu akan kenyang makan roti. Maka kamu akan mengatakan bahwa akulah Tuhan Allahmu. Lihat. Biar kamu tahu aku ini Tuhan. Aku ini Tuhan yang bertanggung jawab. Mau kemanapun engkau berjalan, selama engkau berjalan menuruti keinginanku, aku ini Tuhan, aku bertanggung jawab. Saudara-saudara, biar engkau tahu bahwa akulah Tuhan. Ini dikatakan Tuhan. Nah sekarang saudara, kita kembali ke topik kita. Memahami berkat Tuhan. Apa berkat Tuhan itu sebenarnya? Yang pertama, berkat adalah cobaan. Berkat adalah cobaan. Perhatikan di ayat yang keempat. Lalu berfirmanlah Tuhan kepada Musa, sesungguhnya aku akan menurunkan dari langit hujan roti bagimu. Maka bangsa itu akan keluar dan memungut tiap-tiap hari sebanyak yang perlu untuk sehari, supaya mereka ku coba apakah mereka hidup menurut hukumku atau tidak. Yang pertama, berkat adalah cobaan. Tuhan katakan, aku akan berkati kalian, tapi aku ingin mencoba kalian. Apakah kalau kalian dapat berkat, masih ikut hukumku atau enggak? Masih dengar aku atau enggak? Masih beribadah kepada aku atau enggak? Saudara, sering terjadi ketika kita dalam kesulitan kita berdoa. Tuhan berkatilah usahaku, Tuhan berkatilah keluargaku, Tuhan berkatilah. Akhirnya begitu diberkati saudara, kita lupa Tuhan. Betul? Kita mulai lupa Tuhan. Karena apa? Sibuk dengan berkat Tuhan. Saya suka satu ketika ada seseorang memberikan kiasan begini.
Ketika anak kita masih kecil, atau saudara yang masih punya anak kecil, kalau kita pulang dari satu tempat dan kemudian bawa dia oleh-oleh mainan misalnya, maka dia akan sibuk dengan mainannya, dia akan lupakan kita yang memberikan mainan itu. Betul nggak? Dia akan sibuk dengan main, sibuk. Tapi begitu mainannya rusak, baru cari si pemberi mainan. Pak, mainanku rusak. Tapi selama nggak rusak, dia sibuk dengan mainan itu. Nah, ini kiasan ini dikatakan seorang hamba Tuhan untuk menjelaskan begini. Seringkali kita begitu. Sebelum ada berkat Tuhan, kita minta, Tuhan berkati saya. Tapi begitu dikasih berkat, kita lupa Tuhan, kita sibuk dengan berkat itu. Tapi begitu berkat hilang, mulai Tuhan lagi. Ah, itu kan? Itu tipe kita itu. Gimana saudara? Paham maksud saya? Ada orang seperti itu, saudara. Nah, karena itulah Tuhan katakan, oke, aku kasih berkat tapi untuk mencoba kamu. Aku mencoba kamu. Kalau aku kasih berkat, gimana kira-kira? Kamu masih berseru sama aku enggak? Jadi hati-hati saudara. Berkat itu dikasih untuk mencoba kita. Kalau kita nggak bisa kelola berkat, caranya bagaimana? Kalau gara-gara berkat kita melupakan hukum Tuhan. Tuhan katakan kamu nggak pantas diberkati. Saya coba belajar di sini saudara. Hukumku, kata Tuhan, apakah mereka hidup menurut hukumku? Apakah berkat ini membuat mereka lebih dekat padaku? Atau justru berkat ini membuat mereka jauh daripada aku? Ini kita pahami dari berkat. Saudara-saudara, hati-hati. Kalau saudara diberkati Tuhan, hati-hati. Kalau saudara meyakini itu dari Tuhan, hati-hati. Itu Tuhan sedang mencoba kita. Gimana kita? Kalau dengan berkat segitu aja, kita sudah tinggalkan Tuhan, jangan pernah berpikir Tuhan kasih berkat berikutnya atau yang lebih besar. Karena yang segitu aja, kita nggak sanggup kelola kok. Makanya Tuhan katakan apa? Setialah pada perkara kecil. Aku berikan perkara besar. Saudara-saudara, kembali di sini. Kalau kita mau paham berkat Tuhan, yang pertama, berkat adalah cobaan. Berkat adalah cobaan. Saya pernah ada seorang istri bertanya pada saya begini, Pak, salah nggak kalau saya berdoa supaya suami saya bangkrut? Wah, saya dengarnya aja udah, loh bu, kok ibu malah doakan suami bangkrut, kok nggak doakan suami sukses? Dia bilang begini, masalahnya begini Pak, waktu kami miskin, suami saya itu masih sering di rumah. Tapi begitu sukses Pak, jarang di rumah, alasan bisnis. Hari ini bilang, saya lebih penting bagi suami di rumah daripada uang, Pak. Makanya, Pak, mohon maaf, Pak, saya sedang berdoa supaya suami saya bangkrut. Waduh, harusnya jangan begitulah, kan? Jangan malah berkat membuat kita jauh dari keluarga, jauh dari Tuhan. Nah, itu yang Tuhan nggak mau. Hati-hati, saudara. Berkat adalah ujian. Berkat adalah cobaan. Bisa dipahami, saudara? Hati-hati. Kalau Tuhan berkati saudara, bagaimana saudara memahami berkat itu? Wah, ini ujian dari Tuhan. Artinya apa? Kalau kita bicara dalam Alkitab, itu semua kan milik Tuhan yang diserahkan pada kita. Berarti kita sedang mengelola milik Tuhan. Kalau kita nggak pintar kelola milik Tuhan, ya Tuhan ambil lagi miliknya. Kita kan memakan seorang bendahara sebenarnya, betul? Kalau lihat Yesus mengajarkan, itu milik Tuhan. Jadi gunakan dengan baik, kelola dengan baik. Dan baru Tuhan berikan. Ingat, yang 2 talenta, yang 5 talenta. Ketika yang 5 kelola dengan baik, jadi 10, bahkan yang 1 yang dikasih lagi ke sana, betul? Itu cara Tuhan. Jadi saudara-saudara lihat, bahwa berkat itu adalah cobaan. Pada waktu petang datanglah berduyun-duyun burung puyuh yang menutupi perkemahan itu. Dan pada waktu pagi terletaklah embun sekeliling perkemahan itu. Ketika embun itu telah menguap, tampaklah pada permukaan padang gurun sesuatu yang halus, sesuatu yang seperti sisik, halus seperti embun beku di bumi. Ketika orang Israel melihatnya, berkatalah mereka seorang pada yang lain, apakah ini? Sebab mereka tidak tahu apa itu. Tapi Musa berkata kepada mereka, inilah roti yang diberikan Tuhan kepadamu menjadi makananmu. Saudara, perhatikan.
Bagi Tuhan bukan hal yang sulit memberkati. Memberi makan 2 juta orang bukan hal yang sulit bagi Tuhan. Cukup turunkan dari langit embun, begitu embunnya hilang, mana di bawahnya. Burung puyuh setiap sore dikirim. Untuk 2 juta orang kira-kira gimana caranya ngirimnya, saudara? Kalau seandainya itu udah digoreng, berandai-andai kita, walaupun dulu kan tidak ada burung puyuh goreng, ya. Kira-kira berapa kontainer, saudara? Bisa bayangin nggak? Untuk 2 juta orang loh. Kalau 1 orang, 1 ekor. Burung puyuh kan nggak gede, saudara, kecil. Kalau kayak saya 3 baru cukup. Bayangin, hitung 1 kepala, 1 ekor, saudara. Tapi setiap sore Tuhan kasih burung puyuh. Makanya nggak susah bagi Tuhan memberkati, nggak susah. Masih ingat Yesus waktu kumpul 5.000 orang, dia katakan, kasih mereka makan. Hah? Gimana caranya? Kalaupun kita punya uang mau beli di mana? Nah, ini kan pikiran manusia. Padahal perintah Yesus kasih mereka makan. Bukan dikatakan cari makan, kasih mereka. Bukan. Kasih mereka makan. Betul nggak? Yesus kan cuma suruh kasih mereka makan. Harusnya tanya, siap guru. Kami siap memberikan mereka makan. Mana makanannya? Ya tanya balik aja. Kan disuruh kasih makan. Karena apa? Bagi Tuhan itu bukan hal yang sulit. Contohnya apa? Ketika 5.000 orang dikasih hanya ada 5 roti 2 ikan. Oke, kasih sama saya. Didoakan. 5.000 kenyang, sisa 12 bakul. Coba lihat. Jadi Tuhan gak susah memberkati kita. Gak susah. Kalau Tuhan memberkati gak susah. Tapi ingat, berkat adalah cobaan. Berkat cobaan. Kemarin saya nonton TV, ada satu film yang awalnya saya pengen tahu nih film ini karena tentang penculikan anak-anak begitu ya. Saya coba ikuti sampai akhirnya film itu bercerita begini. Ternyata ada sepasang suami istri yang dulunya penginjil, pemberita Injil. Mereka naik mobil suami istri dari satu kota ke kota yang lain, ini di Amerika. Dari satu desa yang lain untuk beritakan Injil. Mereka punya anak 1, tetapi tiba-tiba anak mereka hanya 1 laki-laki ini kena kanker dan meninggal. Sejak anaknya meninggal ini suami istri marah sama Tuhan dan dendam sama Tuhan. Mereka katakan, Tuhan, kau boleh ambil anak kami, tapi kami akan rebut nyawa anak-anak yang lain untuk membalas dendam kepadamu. Akhirnya keluarga ini menculik banyak anak-anak dan membunuhnya. Karena apa? Marah sama Tuhan. Karena merasa, Tuhan boleh ambil anak kami, tapi kami akan sakiti engkau dengan merebut jiwa anak-anak yang lain. Saudara, kadang-kadang kita salah memahami Tuhan. Ketika sulit, ketika masalah, kita anggap itu perbuatan buruk dari Tuhan. Tapi ketika kita senang, seringkali kita lupa dengan Tuhan. Sekali lagi saudara, tapi lihat di sini, lihat Tuhan beri mereka makan. Burung puyuh setiap sore diberikan. Setiap pagi ada mana. Setiap pagi ada mana. 1 liter per orang. 1 liter sekitar, 1 gomer per orang. 1 gomer saya coba cari-cari tahu sekitar 3,6 liter. Ya, berarti orang Israel makannya banyak. 1 orang 3,6 liter, mana? Walaupun dalam mentah mungkin tinggal, itu bukan beras ya. Kalau beras, 1 orang jatah 3,6 liter. Wah, berapa kilo? 5 kilo ya? Siapa yang bisa makan 5 kilo sehari? Lambungnya seberapa itu? Tapi saudara, ini mana? Tapi yang mau saya katakan di sini begini saudara. Tuhan bisa menyelesaikan masalah kita. Kalau masalah lapar, 1 kali aja Tuhan perintah, setiap hari orang makan. Dan ini tidak terjadi hanya sekali, tapi setiap hari. Tapi ingat, Tuhan katakan, aku akan berkati untuk mencoba mereka. Kemudian yang kedua, saudara, kalau kita memahami berkat Tuhan, bahwa berkat itu diberikan sesuai kebutuhan. Ambillah sesuai kebutuhan. Lihat, dalam ayat 16 dan 17 masih di Keluaran pasal 16. Beginilah perintah Tuhan, pungutlah itu tiap-tiap orang menurut keperluannya.
Masing-masing kamu boleh mengambil untuk sesi kemahmu segomer seorang menurut jumlah jiwa. Demikianlah diperbuat orang Israel. Mereka mengumpulkan, ada yang banyak, ada yang sedikit. Saudara, ini manusiawi sekali. Walaupun sudah dikatakan, satu gomer seorang ya, tetap juga ada yang ngambil lebih. Tapi ada juga ngambil sedikit. Tapi yang menarik saudara, dikatakan di sini begini. Alkitab mencatat, ayat 18. Ketika mereka menakarnya dengan gomer, maka orang yang mengumpulkan banyak tidak kelebihan. Dan orang yang mengumpulkan sedikit, tidak kekurangan. Inilah hidup pas-pasan saudara. Banyak habis, sedikit cukup. Gimana saudara? Enak gak hidup pas-pasan begini? Banyak gak lebih, sedikit cukup. Saudara lebih suka makan banyak, kenyang, atau makan sedikit kenyang? Saudara pilih yang mana? Makan sedikit sudah kenyang atau harus makan banyak baru kenyang? Tujuannya kan sama-sama kenyang. Cuma yang pertama boros. Karena makan banyak baru kenyang. Tapi yang kedua hemat. Coba bayangin makan sesendok langsung kenyang. Hemat nggak? Tapi kalau harus makan nambah 2 kali baru kenyang, ini kan boros ini. Tapi saudara, berkat Tuhan itu ambil seperlunya. Tuhan kalau memberikan berkat yang banyak, ambil aja seperlunya untuk kita. Karena apa? Orang lain juga perlu diberkati Tuhan. Orang lain juga perlu kebagian dari berkat itu. Kadang-kadang saudara, kadang-kadang kita ambil banyak-banyak. Nggak peduli orang kebagian atau tidak. Ada satu saya lihat kesalahan di kita orang-orang Indonesia umumnya ya. Kalau pergi ke restoran, sorry, nyinggung restoran, sorry. Kalau saudara belum sarapan, mungkin jadi lapar. Kalau ke restoran sudah kadang-kadang kita pesan A, pesan B, pesan C, pesan C. Akhirnya nggak kemakan, tinggal sisa. Sampai orang katakan kita ini laparnya lapar di mata, bukan lapar di perut. Akhirnya apa? Mau bungkus, malu. Tinggalin begitu saja. Saudara-saudara, kita perlu belajarlah. Kalau udah dihidangin, habisin ya. Gimana, setuju saudara? Ada satu cerita, ini kisah nyata. Ada satu orang Indonesia, ini waktu saya baca di medsos saudara, dia bercerita. Satu ketika dia pergi ke satu kota di Jerman. Dia masuk sebuah restoran, dia lihat orang di sana kok makannya pelit banget gitu loh. Pesan makanan cuma seadanya, kemudian mereka makan habis, kemudian pulang. Nah, Indonesia ini ingin tunjukkan, dia pengen coba A, pengen coba B, pengen coba C, pengen coba D. Akhirnya makan meja penuh di restoran itu. Tapi akhirnya saudara 3/4 itu nggak termakan. Hanya karena apa? Ini tadi lapar mata tadi. Dan begitu panggil kasir untuk bayar, saudara tahu, ini yang nggak dimakan, didenda 3 kali lipat kalau nggak salah. Kaget, loh, kok jadi harganya naik? Iya, dia bilang aturan restoran ini, ketika Anda menyanyikan makanan, Anda kena denda. Jadi saudara, walaupun nggak di Jerman, pesanlah sesuai dengan kapasitas saudara, amin. Sesuai dengan keperluan saudara, amin. Halo? Kenapa nggak narik khotbah ini? Karena kita pengen coba A, coba B. Kalau pengen coba semua, banyak. Bawa rombongan saudara, supaya nggak sendiri, supaya habis. Ajak saya misalnya. Saya makannya banyak loh saudara. Oke, tapi lihat. Pahami berkat Tuhan. Berkat Tuhan itu sesuai kebutuhan. Saudara mau ambil banyak juga, itu nggak lebih. Tapi kalaupun saudara dapat sedikit, itu nggak kurang. Ini cara Tuhan berkati saudara. Karena itu Alkitab mengatakan, aku akan memenuhi, kata Tuhan, segala kebutuhanmu, bukan segala keinginan lo. Tolong bedakan. Tuhan memberikan kebutuhan, bukan keinginan. Karena keinginan belum tentu kebutuhan. Setuju saudara? Jadi yang Tuhan berikan apa? Berkat sesuai kebutuhan. Jadi nggak usah takut lapar, saudara.
Yang paling susah adalah karena kita terlalu berpikir hari esok sampai anak cucu. Betul nggak? Kalau untuk makan sehari-hari sebenarnya nggak susah hidup ini, betul nggak? Jujur. Tapi ketika mikir mau nabung, mau ini, mau itu masalah lain, itu masalah lain. Tapi saudara ingat, tadi kan masalahnya kelaparan. Masa kita kelaparan mesti mikir hari esok dulu? Saudara-saudara, tapi berkat Tuhan itu sesuai dengan kebutuhan. Banyak nggak kelebihan, sedikit nggak kekurangan. Sekali lagi, berkat Tuhan itu banyak nggak kelebihan, sedikit nggak kekurangan. Kalau itu dari Tuhan. Itu sebabnya orang katakan bersyukurlah. Rasul Paulus pakai istilah begini, aku tahu apa itu kelaparan, dan aku tahu apa itu kekenyangan. Dalam segala hal aku belajar menyesuaikan diri dengan segala keadaan. Artinya apa? Kalau lagi diberkati Tuhan, nikmati. Nggak usah pelit, saudara. Halo? Masa udah diberkati Tuhan, mesti nasi bungkus aja? Restoran dong sekali-sekali bawa keluarga. Amin, saudara. Halo? Jangan nasi bungkus aja pakai Gojek, saudara. Sebungkus berdua lagi, aduh. Jangan, nanti saudara cepat kali kaya, janganlah. Nikmati. Kalau diberkati Tuhan, nikmati, itu kebutuhan. Satu ketika saudara ada seorang pemuda di gereja kita, ini udah lama sih, mungkin 20 tahun yang lalu. Dia tanya sama saya, Om, saya bingung, ada nasabah kami, dia datang hanya naik angkot. Pakai sendal jepit lagi, celana pendek. Bapak-bapak, udah setengah tua dia bilang. Jadi datang itu setiap awal bulan hanya untuk print out buku bank aja. Setelah print out dilihatnya, senyum dia, pergi dia. Kan perhatikan, naik angkot lagi pulang. Padahal uangnya M loh. M zaman itu. Dia tanya saya, Om, kok ada orang begitu? Saya bilang, itulah kenikmatan hidup dia, melihat tabungannya banyak. Gimana saudara, bahagianya lihat tabungan banyak? Atau ketika makan enak? Kalau saya yang kedua, saudara. Walaupun kamu tabungan tapi bisa makan enak, itu yang saya mau. Gimana saudara? Ada saudara sini yang penting tabungannya banyak? Walaupun makannya ikan asin. Hari ini aromanya, besok kepalanya. Tahu aromanya saudara cuma cium-cium. Makan. Itu kayak di YouTube itu, saudara-saudara. Besok baru kepalanya, besoknya lagi badannya. Jadi saudara, 1 ekor ikan gembung rebus cukup seminggu. Udahlah saudara, terlalu cepat kaya juga nggak enak saudara. Oke, sesuai kebutuhan. Lihat, Musa berkata pada mereka, seorang pun tidak boleh meninggalkan daripadanya sampai pagi. Tetapi ada yang tidak mendengarkan Musa, meninggalkan daripadanya sampai pagi. Lalu apa? Berulat dan berbau busuk, maka Musa menjadi marah kepada mereka. Udah dikatakan ambil sesuai kebutuhan, tapi ada orang mengambil lebih. Akibatnya apa? Besoknya berulat berkat itu. Halo? Kalau saudara merasa ada berkat yang hampir-hampir kadaluarsa, tolong habisin ya, habisin. Daripada kadaluarsa saudara, besok nggak bisa pakai lagi. Oke? Gimana caranya? Saya nggak tahu. Tapi saudara yang tahu berkat saudara. Tetapi saudara, Yesus pernah berkata, kesusahan sehari cukup untuk sehari. Karena besok, ini kan udah dikatakan Tuhan, besok kamu akan dapat lagi, nggak usah takut. Tapi masih takut juga. Inilah manusia saudara. Makanya dikatakan berkat ujian karena begitu. Kalau aku kasih gimana? Saya janji hari ini dapat, besok dapat. Gimana kira-kira? Ternyata ada yang dapat hari ini, dia ambil tuh besok. Tuhan katakan, nah ya kan ya begini nih. Ini namanya kemaruk ya, kemaruk apa namanya? Serakah. Serakah. Udah dikasih, dijanji besok, masih juga habisin hari ini. Hampir sama sudah kadang-kadang saya bingung lihat pesta ya. Ya pesta orang Batak lah. Belum doa makan, meja udah bersih. Ternyata udah masuk plastik semua. Aduh saya bilang, hah? Begitu amin, kok udah kosong? Oke lah, itu di situ lah itu. Saudara-saudara, lihat. Kembali di sini, ketika disisakan berulat. Saudara-saudara, setiap pagi mereka memungutnya menurut keperluan. Sekali lagi, tetapi ketika matahari panas, cairlah. Ini pola Tuhan. Ambil, setelah itu cair, diganti yang baru.
Itu sebab Alkitab mengatakan apa? Berkat Tuhan selalu baru tiap hari, saudara. Yakinlah, begitu saudara bangun pagi yang bertanya, Tuhan hari ini berkat apa yang akan aku terima? Selalu baru tiap hari. Jangan, Tuhan masalah apa lagi lah hari ini. Nah saudara, saya nggak tahu saudara bangun pagi cari masalah atau cari berkat. Saya cari berkat, tapi pikiran saya masalah. Nah nggak nyambung saudara, nggak nyambung. Harusnya begitu bangun pagi, Tuhan terima kasih aku bangun. Janjimu, berkatmu baru setiap pagi. Hari ini berkat apa yang kau siapkan bagiku Tuhan. Buka mataku untuk melihat. Buka pikiranku untuk mengerti. Amin. Jangan, aduh masalah apa lagi lah hari ini. Nah, pasti saudara ketemu masalah. Karena apa? Pikiran saudara sudah dikuasai masalah. Walaupun engkau punya masalah, katakan, Tuhan berkat apa hari ini yang akan menyelesaikan masalahku. Fokus pada berkat Tuhan. Selalu baru tiap hari. Nah yang ketiga saudara, ada kalanya Tuhan kasih berkat 2 kali lipat. Wow. Ini menarik. Lihat, dan pada hari yang ke-6, mereka memungut roti itu 2 kali lipat banyaknya. 2 gomer untuk tiap-tiap orang, dan datanglah semua pemimpin jemaah memberitahukannya kepada Musa. Lalu berkatalah Musa pada mereka, inilah yang dimaksudkan Tuhan. Besok adalah hari perhentian penuh, Sabat yang kudus bagi Tuhan. Maka roti yang perlu kamu bakar, bakarlah. Dan apa yang perlu kamu masak, masaklah. Dan segala kelebihannya biarkanlah di tempatnya untuk disimpan sampai pagi. Ada pengecualian. Kenapa? Besoknya hari Sabat. Besoknya hari Minggu. Sehingga hari Sabtunya, hari ke-6-nya, Tuhan kasih berkat 2 kali lipat. Saudara perhatikan. Kenapa? Karena besok kamu mau beribadah. Hari ini aku kasih double. Tapi kadang-kadang kita saudara merasa, hari ini double, besok pasti double lagi. Nah, enggak saudara, besok 0. Paham maksud saya? Halo? Karena Sabtu keuntungan 2 kali lipat, saudara pikir hari Minggu akan 4 kali lipat. Enggak. Sebagai anak Tuhan loh. Saya pernah katakan pada saudara kan, hari Minggu itu Tuhan di rumahnya. Sibuk terima tamu dan memberkati tamunya di rumahnya. Enggak ada di rumah saudara dia. Apalagi di perusahaan saudara, enggak ada hari Minggu dia. Dia sibuk di rumahnya. Ini kata saya, enggak ada ayatnya dalam kitab. Tapi saudara lihat, ini cara Tuhan. Makanya enggak usah takut. Tuhan katakan pada umat Israel, enggak usah takut. Besok itu hari ibadah. Enggak usah takut, kalian tetap makan. Walaupun enggak bekerja. Hari ini kamu ambil 2 kali lipat. Karena besok kamu ke gereja. Ada kalanya Tuhan kasih 2 kali lipat, tapi tujuannya apa? Supaya kita bisa beribadah, supaya kita fokus kepada Tuhan, supaya kita fokus beribadah kepada Tuhan. Amin, saudara? Nggak usah takut, saudara. Ketika kita beribadah kepada Tuhan, Tuhan akan menjaga ladang kita. Tuhan menjaga usaha kita. Tuhan menjaga segalanya bagi kita. Kenapa? Kita di rumah Tuhan sedang beribadah kepada Tuhan pencipta segala sesuatu. Ada kalanya Tuhan kasih 2 kali lipat. Karena apa? Untuk kepentingan kita beribadah pada Tuhan. Tapi intinya adalah, mari kita pahami berkat Tuhan. Yang pertama, berkat adalah cobaan. Yang kedua, berkat Tuhan itu seperlunya. Yang ketiga, ada kalanya Tuhan kasih berkat 2 kali lipat. Kalau Tuhan kasih 2 kali lipat, ingat, Tuhan pasti punya tujuan. Supaya kita punya waktu lebih banyak lagi untuk Tuhan. Amin? Amin, saudara? Jangan begitu 2 kali lipat, akhirnya lupakan Tuhan. Maka Tuhan akan kembalikan saudara kepada hal yang pertama. Itu permasalahan. Tapi hari ini, mari kita berjalan. Tuhan bawa mereka dari Mesir. Ketika di pinggir laut, ada orang Mesir mengejar mereka. Tuhan buat mereka bisa melewati laut. Kemudian sampai di seberang, mereka sampai di Mara, di sana nggak ada air. Akhirnya Tuhan bawa mereka berkata ke Elim. Ada air, kemudian dibawa lagi ke padang gurun Sin. Kok nggak ada apa-apa? Tapi Tuhan kasih mereka makan. Lihat cara Tuhan. Hidup ini banyak pelajaran kita ambil. Tapi mau di daerah manapun, di daerah kelimpahan, di daerah kekurangan, tetaplah melihat pada Tuhan. Karena Tuhan bertanggung jawab atas kita. Bukan hal yang sulit bagi Tuhan memberi kita makan. Bukan hal yang sulit bagi Tuhan memberkati kita. Karena Tuhan adalah pencipta. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita hari ini. Puji Tuhan, haleluya.